Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Puspitasari dari kelas 7 ASI dari kelompok 1 mata kuliah Etika Profesi akan mempresentasikan tentang hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Langsung saja, yang pertama ada latar belakang. Hak atas kekayaan intelektual atau yang kerap disingkat HAKI merupakan sebuah perlindungan hukum yang diberikan sebuah negara tertentu kepada seseorang atau sekelompok individu yang telah menuangkan gagasannya dalam wujud sebuah karya. Hukum ini bersifat teritorial kenegaraan. Artinya, sebuah karya hanya dilindungi hak-haknya di negara tempat karya tersebut didaftarkan untuk memperoleh HAKI. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Adapun karya-karya yang dilindungi dalam bentuk benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Lalu ada benda yang berwujud berupa informasi, teknologi, sastra, seni, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pentingnya hak kekayaan intelektual untuk masyarakat Indonesia? Yang kedua, apa saja jenis-jenis dan prinsip hak atas kekayaan intelektual? Dan yang ketiga, apa ancaman pidana terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di Indonesia? Selanjutnya, manfaat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca yang berminat untuk mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan dinamika hukum di Indonesia, terutama hal seputar hak atas kekayaan intelektual serta perlindungan merek dalam berusaha. Selanjutnya ada pentingnya HAKI. Keberadaan HAKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Contohnya, jika suatu ide telah mendapatkan HAKI, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atau imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak tersebut atas kepemilikan ide tersebut. Penting juga sebagai perlindungan hukum kepada pencipta dan hasil karya ciptaannya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dimiliki perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Selanjutnya ada jenis-jenis HAKI. HAKI memiliki banyak jenisnya dan secara hukum HAKI dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hak cipta atau copyright, yaitu hak seseorang menciptakan sebuah karya orisinil untuk menyalin karyanya atau memberikan izin bagi pihak lain untuk menyalinnya. Yang kedua, hak kekayaan industri atau industrial property right. Hak kekayaan industri selanjutnya bisa dipilih menjadi beberapa subjenis. Pemilihannya bisa berbeda tiap negara. Di Indonesia sendiri, berdasarkan undang-undang yang sudah ada, yakni ada paten, merek atau merek dagang, desain industri,
desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Lalu ada alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada juga lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Selanjutnya ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, serta arsitektur, peta, fotografi, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip Haki. Ada 4 prinsip Haki. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, ada prinsip keadilan, yaitu suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Lalu yang ketiga ada prinsip kebudayaan, yaitu pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, seni guna meningkatkan taraf kehidupan, serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang keempat ada prinsip sosial, yaitu mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat lingkungan. Selanjutnya ada ancaman pidana. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 UU Hak Cipta. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Adapun sanksi pelanggaran hak cipta yang diberikan dapat berupa pidana penjara atau denda seperti berikut. Pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak yaitu 300 juta rupiah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Setiap karya-karya yang lahir dari buah pikiran cemerlang berguna bagi manusia perlu diakui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu, sistem hak atas kekayaan intelektual diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Adapun adanya perundang-undangan yang mengatur terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut, masyarakat dapat berkarya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.